Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu wasallam ala Muhammadin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Menjelaskan tentang sunnah-sunnah salat. Jadi sunnah-sunnah salat ada sunnah yang sebelum salat, ketika di dalam salat, ada yang sunnah setelah menjalankan salat. Termasuk daripada sunnah yang dilakukan sebelum salat adalah al-adzan wal iqamah. Adanya adzan dan iqamah dalam pertemuan lalu sudah kita bahas syaratnya, ya. Kemudian syarat adzan, syarat orang yang muadzin juga sudah kita bahas. Sunnah di dalam sunnah, maksudnya sunnah di dalam sunnah, adzan adalah suatu kesunahan yang dilakukan sebelum sholat. Kemudian di dalam adzan pun ada sunnah-sunnahnya. Wa sunnatun tartiluhu bi'ajji wal khafdu fi iqamatin bidarji. Wa sunnatun, dan sunnah daripada adzan itu tartiluhu, mentartilkan adzan, bi'ajji, dengan mengangkat suara. Jadi ketika adzan, selain daripada tartil, dan juga hal disunahkan untuk mengangkat suaranya kenceng, ya. Kalau sekarang bagaimana? Sudah cukupkah dengan adanya speaker, sound, sehingga karena tujuan daripada adzan tersebut adalah al-i'lan, memberitahukan kepada seseorang bahwasanya waktu salat sudah tiba. Begitu. Tetap dianjurkan dan disunahkan untuk mengeraskan suara, ya, dan mentartilkan, tidak terlalu cepat. Berbeda dengan al-iqamah wal khafdu, dan disunahkan untuk melirihkan suara fi iqamatin, di dalam iqamah, bidarji, dengan juga mencepatkan bacaannya. Kalau adzan Allahu akbar adzan. Tapi kalau iqamah Allahu akbar asyhadu an la ilaha illallah, cepat. Jadi perbedaannya, kalau adzan disunahkan bi'ajji, kemudian wal khafdhu fi iqamatin bidarji, melirihkan suara dan juga mempercepat. Kenapa demikian? Kenapa dibedakan antara adzan dengan iqamah, dibedakan dalam melakukan salah keduanya tersebut? Karena adzan itu memberitahukan dan kepada orang muslim bahwasanya waktu salat telah tiba. Ketika mereka mendengar adzan, dalam arti mendengar panggilan Allah Subhanahu wa taala, orang yang beriman kepada Allah, mereka datang ke masjid, ke musholla, ke majelis ta'lim yang diadakan salat berjamaah tersebut. Ketika mereka sudah datang, diqamatkan, diqamah, sehingga kalau adzan itu memanggil orang-orang yang ada di rumah, sedangkan iqamah itu memberitahukan orang-orang di dalam masjid, di dalam musholla, bahwasanya sholat akan didirikan. Sehingga beda. Kalau memanggil orang dengan suara keras, kalau ngasih tahu dengan orang yang di hadapannya dengan suara yang lirih. Makanya dibedakan antara adzan dan iqamah. Jadi kalau iqamah disunahkan untuk suara yang pelan dan juga agar agak cepat lah, ya, tidak seperti adzan. Wal iltifatu, dan menoleh, fihima, kembali kepada al-adzan wal iqamah. Di adzan dan iqamah disunahkan untuk iltifat, menoleh, id hayya ala, ketika mengucapkan hayya ala, hayya ala shalah dan hayya ala falah. Jadi ketika dia mengucapkan hayya ala shalah, dia menoleh ke kanan. Jadi ketika dia adzan, bukan hayya ala shalah, bukan begitu, enggak, salah. Tapi ketika dia ingin mengucapkan hayya ala shalah, dia sudah menoleh terlebih dahulu. Begini. Hayya ala shalah, begini. Hayya ala shalah, hayya ala falah, hayya ala falah, begitu. Bukan hayya ala shalah, hayya ala shalah, salah, kurang tepat. Hayya ala falah, hayya ala falah, ini salah.
Jadi menolehnya itu ketika sudah menoleh baru hayya 'ala shalah begitu. Hayya 'alal falah. Baik azan ataupun iqamah. Baik azan ataupun iqamah. Wal iltifatu fihima atau fihima ay fil adzan wal iqamah. Disunahkan di dalam azan wal iqamah id hayya 'ala ketika mengucapkan hayya 'alal shalah dan hayya 'alal falah. Paham? Ya. Baik itu azan atau iqamah. Disunahkan ke kanan apabila dia hayya 'alal shalah dan malah ke kiri apabila dia mengatakan hayya 'alal falah. Baik itu di adzan ataupun iqamah. Bukan hanya sekedar adzan saja yang disunahkan. Kebanyakan ketika iqamah enggak melakukannya. Lah, baik adzan maupun iqamah tetap disunahkan untuk melakukan hal tersebut. Wa yakuna tahiran dan disunahkan untuk dalam keadaan suci. Berarti tidak wajib seperti sholat. Sholat wajib dalam keadaan suci. Namun ketika mau adzan, ya tidak wajib dalam keadaan suci. Sunnah dalam keadaan suci. Bukan berarti kalau sana ada orang yang hadas, adzan berarti adzan tidak sah. Bukan begitu. Sah adzannya. Namun dia yang adzan tidak mendapatkan kesunahan di dalam melafadzkan adzan tersebut. Paham? Jadi bukan berarti ini nggak sah adzannya. Ini kan nggak punya wudu. Ini belum punya wudu. Memang afdalnya, sempurnanya ketika melafadzkan adzan dalam keadaan wudu. Tapi kalau seandainya belum keadaan berwudu, sah-sah saja daripada adzan orang tersebut. Paham ini? Begitu ya iqamah. Bagaimana iqamah? Iqamah harus dalam sunnahnya dalam keadaan suci karena dia langsung menjalankan sholat. Wa yakuna tahiran dan orang yang melafadzkan adzan dalam keadaan suci baik itu hadas kecil maupun hadas besar ataupun suci daripada najis di badan, di baju, ya atau di tempatnya. Mustaqbilan disunahkan untuk menghadap ke kiblat. Ka'bah menghadap ke kiblat sunnah. Kalau seandainya ada orang menghadap bukan ke kiblat, boleh-boleh saja. Contoh masalah. Contoh lihatin sini. Masjid ini Ka'bah ini ke sana. Ya. Ini masjidnya di pinggir jalan. Enggak ada speaker. Enggak ada speaker. Paham ini? Di pinggir jalan orang-orangnya semuanya di sini. Ka'bah di sono, no. Ka'bah ke sono. Ya ini masjid. Perkampungannya di mana? Di sini. Orang-orang di rumahnya di situ. Kalau ini dia madhep ke kiblat, orang nggak dengar. Bolehkah dia menghadap istidbar atau memalingkan kiblat? Silahkan, monggo, nggak menjadi masalah. Boleh-boleh saja. Bahkan kalau seandainya itu lebih bisa menyampaikan suara kepada mereka, bisa menghilangkan kemakruhannya. Begitu. Jadi menghadap kiblat hukumnya sunnah, bukan suatu yang wajib, karena memang adzan juga tidak suatu kewajiban. Tapi sunnahnya menghadap ke kiblat, sunnahnya adilan, sunnahnya juga adil, orang yang adil, orang yang adil. Maksudnya adil ini dia tidak berbohong. Adil. Aminan, bisa dipercaya. Maksudnya di sini adilan aminan fil auqat. Adilan aminan fil auqat. Maksudnya dia adil, nggak pernah berbohong, dan dia amanat. Dia tahu ngerti waktunya sudah masuk apa belum. Jangan jam 11 sudah adzan. Ya, jam 11 siang udah adzan. Ini nggak tahu waktu berarti. Gitu. Harus adilan aminan. Karena memang orang yang adzan itu orang yang amanah. Ya, karena dia akan bertanggung jawab dengan kesahihan sholat orang lain. Kalau seandainya jam 11 sudah adzan, orang yang di rumah, ini di zuhur nih,
yang dengar deh mungkin di zuhur, mereka sholat di rumahnya, sholatlah dia. Ketika sholat, karena berpatokkan orang yang adzan tersebut, sehingga sholatnya tidak sah. Ya, tidak sah. Nggak salah kalau masuk waktu. Makanya orang yang adzan itu orang yang amanah, yang sudah ngerti dan bertanggung jawab dengan masuknya waktu zuhur atau waktu-waktu yang lainnya. Sayyitan, suaranya bagus, merdu, ya, begitu. Itu lebih disunahkan lagi. Ya. Makanya di dalam kisah adzan ini, ya, ada salah satu sahabat yang bermimpi. Siapa namanya? Ya? Abdullah bin Zaid bin Abdul Rabbih. Abdullah bin Zaid bin Abdul Rabbih. Dia yang bermimpi masalah adzan tersebut, kemudian menceritakan kepada Rasulullah, dan Rasulullah SAW mengiyakan. Kemudian Rasulullah SAW tidak memerintahkan kepada Abdullah bin Zaid ini untuk adzan, enggak. Tapi Rasulullah SAW memerintahkan kepada beliau untuk mentalkinkan kalimat-kalimat adzan kepada Sayyidina Bilal. Kenapa? Karena Sayyidina Bilal suaranya lebih tegas, lebih indah, ya, lebih bagus. Ya, sunahnya begitu, manggil dengan suara yang bagus. Kalau suara yang jelek untuk manggil orang, takutnya pada tidur lagi, takutnya pada takut. Ya, suara gak enak banget sih suaranya, bisik banget. Tapi kalau suaranya indah, enak, senang dia, bagus. Gitu. Sayyitan, suaranya bagus. Muthawwiban li fajrihi murajji'an muhtasiba. Disunahkan tathwib. Apa itu tathwib? As-salatu khairum minan naum. Namanya tathwib. Kapan disunahkannya? Di fajri, hanya salat subuh saja. Sunnah. Ya. Di zaman Rasul enggak ada. Di masanya Rasulullah tidak ada. Yang menambahkan adalah Sayyidina Utsman bin Affan. Di masa Sayyidina Utsman bin Affan ditambahkan as-salatu khairum minan naum, untuk mengkhabarkan, kasih tahu tidur, salat itu lebih baik daripada tidur. Karena sudah banyak orang-orang bermalas-malasan. Beda di zamannya Rasulullah. Di zaman Rasulullah giat, rajin, semangat. Tapi ketika Rasulullah wafat, banyak agak malas-malasan. Ketika agak malas-malasan, maka disunahkan untuk mentafwid hayba as-salatu khairun minan naum, as-salatu khairun minan naum. Begitu. Sunnah. Tidak wajib. Bukan berarti kalau seandainya orang ketika adzan subuh tidak memakai as-salatu khairun minan naum tidak sah adzannya, enggak juga. Adzannya tetap sah. Hanya sunnah. Adzan itu sunnah, ya. Kemudian taswib pun sunnah. Jadi tidak mengurangi kesahihan daripada adzan tersebut. Murajji'an. Murajji'an itu tarji', mengulang syahadatain. Asyhadu an la ilaha illallah dan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apa itu maksudnya tarji'? Tarji' itu disunahkan. Berarti di sini disunahkan untuk ketika membaca asyhadu alla ilaha illallah dan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu disunahkan untuk pelan-pelan dulu. Asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baru asyhadu alla ilaha illallah. Itu namanya tarji'. Yang disunahkan tarji' adalah asyhadu alla ilaha illallah. Ini asyhadu alla ilaha illallah untuk dirinya sendiri, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian dilantangkan kepada orang lain, asyhadu alla ilaha illallah. Sebelum untuk orang lain, dia menggunakan adzan itu untuk diri sendiri. Paham? Makanya disunahkan untuk tarji', murajji'an, mentarji'kan, mengulang lafaz syahadatain, ya, di dalam adzan. Di dalam adzan. Bukan di dalam iqamat. Paham kan? Jadi yang pertama itu dilirihkan, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Hanya dia yang tahu. Ya masih gitarnya sedikit.
Ya, kemudian baru yang lain. Asyhadu an la ilaha illallah. Muhtasiban, ya, tulus ikhlas karena mengharap ridha Allah, bukan mendapatkan imbalan gaji daripada manusia. Namun disunnahkan itu kalau adzan muhtasiban, ya. Bahkan dari dalam riwayat barang siapa yang adzan 7 tahun muhtasiban, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, tidak karena bayaran, ya, besok dari kiamat tuh terlihat lehernya lebih tinggi daripada yang lain. Lehernya lebih tinggi, lebih panjang daripada yang lain. Sehingga kelihatan ini ahli adzan. Orang yang suka adzan, yang mengumandangkan adzan. Murtafi'an, disunahkan murtafi'an. Apa itu murtafi'an? Murtafi'an ala syai'. Ya, lebih tinggi. Sehingga disunahkan orang dulu, karena orang dulu itu tidak ada speaker. Bagaimana caranya nih suaranya biar sampai kemana-mana? Dia naik ke atas. Makanya masjid dibikin menara. Ya, masjid dibikin menara itu gunanya untuk apa menara itu? Itu bukan hanya hiasan-hiasan saja, bukan. Itu untuk adzan. Kalau ente adzan di atas sama di bawah, suaranya lebih mana didengar? Di atas. Begitu juga kalau seandainya ada sound, suara, speaker. Kalau ente taruh di bawah, nggak ada artinya. Taruh di atas, sehingga kemana-mana itu suara. Begitu. Jadi murtafi'an, adzan di tempat yang tinggi, di menara. Itu dulu, karena memang tidak ada speaker. Sekarang sudah cukup ada speaker, biar speakernya aja yang di atas. Lo jadi di bawah adzan. Daripada lo capek-capek ke atas, ya suara di situ. Lo ke atas ngapain? Lo di bawah, suara di atas. Ini pinternya orang sekarang nih begitu. Pinternya orang sekarang begitu. Yang ditaruh di atas speakernya, yang orangnya di bawah. Orang dulu enggak. Orang-orangnya yang ke atas. Dia yang ke atas. Ya, untuk pengen ngasih tahu orang bahwasanya waktu sudah tiba. Kaqaulihi ajabah mustami'un walau ma'al janabah. Nah, kemudian orang yang mendengar bagaimana sunnahnya. Kalau tadi kan sunnahnya orang yang adzan. Kalau ini orang sunnahnya orang yang mendengar adzan. Kaqaulihi ajabah, seperti ucapannya muadzin, ajabah menjawab. Siapa yang menjawab? Mustami'un, orang yang mendengarnya. Jadi ketika si muadzin mengumandangkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita membaca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, begitu. Asyhadu an la ilaha illallah, kita baca asyhadu an la ilaha illallah. Ketika dia baca asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, baca asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kapan itu bacanya? Ketika kita mendengar adzan. Dalam keadaan apa? Walau ma'al janabah, meskipun dalam keadaan junub, punya hadas besar. Kapan itu? Biasanya di waktu subuh, belum mandi. Ya, ketika di waktu subuh ngimpi, pagi tidur ngimpi basah. Bangun di waktu subuh dengar adzan, belum mandi. Gimana? Walau ma'al janabah, disunahkan. Ya, disunahkan untuk menjawab adzan. Walau ma'al janabah. Paham kan? Jadi kata-kata walau ma'al janabah ini, walaupun orang yang dalam keadaan junub. Paham kan? Ya. Lakinnahu, hanya saja yubdilu lafzal hay'alah idza haka adanahu bil hauqalah, mengganti lafaz hay'alah, yaitu hayya 'ala shalah dan hayya 'alal falah, bil hauqalah dengan la haula wala quwata illa billah idza haka adanahu, apabila dia al-muadzin mengumandangkan hayya 'ala shalah, hayya 'alal falah. Paham? Jadi lakinau yubdilu lafzal hay'alah
bil hauqalati idza haka adanahu, maksudnya begitu. Paham deh? Kata aslinya kalimat ini lakinnahu idza haka adanahu ya bil hay'alah ya yubdilu lafdzal hay'alah bil hauqalah. Apabila orang yang adzan membaca hayya 'alal shalah hayya 'alal falah, maka al mustami, orang yang mendengarkan tadi, menjawab dan mengganti dengan la haula wala quwata illa billah. Jadi kalau hayya 'alal shalah la haula wala quwata illa billah, hayya 'alal falah la haula wala quwata illa billah. Begitu juga ketika as-salatu khairun minan naum, sadaqta wa barirta wa ana ala dzalika minasyahidin. Sunnah bukan sesuatu yang wajib. Dalam hadis idza sami'tumul muadzin, apabila kalian mendengarkan azan, orang yang azan ya, maka Rasul mengatakan jawab ya sebagaimana dia mengumandangkan azan tersebut. Ketika iqamah, bagaimana iqamah? Ya, ketika iqamah aqamahallahu wa adamaha wa ja'alani min sholihi ahliha. Ya, gitu. Paham? Jadi ketika qamat Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, al-falah hayya al-falah, qamatis salah, Allahu akbar, la ilaha illallah, aqamahallahu wa adamaha wa ja'alani min sholihi ahliha. Aqamahallah, semoga Allah menjejekkan ya, mendirikan salat untuk kita, wa adamaha, dan melazimkan dan mendawamkan salat tersebut untuk kita, wa ja'alani min sholihi ahliha, dan menjadikan kita termasuk daripada orang-orang yang menjalankan salat dengan sebenar-benarnya. Ada doa. Paham? Nah, kemudian termasuk yang terpenting di dalam sunnah adalah ketika di antara adzan dan iqamah. Yaitu menghidupkan waktu di antara adzan dan iqamah. Bainal adzan wal iqamah, dalam riwayat bainal adzanain salatun liman sya. Di antara adzan dan iqamah ada salat bagi orang yang menginginkan, maksudnya salat qabliyah bainal adzanain atau bainal adzan wal iqamah. Dalam riwayat yang lain Rasulullah SAW mengatakan bainal adzan wal iqamah da'watun mustajabah fad'u. Di antara ada adzan dan iqamah ada waktu mustajab, adalah waktu mustajab antara adzan dan iqamah, maka jangan kau tinggalkan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena waktu itu adalah waktu mustajab, waktu yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bainal adzan wal iqamah du'aun la yurad. Dalam riwayatnya du'aun mustajab, fad'u, doa yang tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, itu bainal adzan wal iqamah. Oleh karena itu kan di sini diajarkan ketika adzan wal iqamah untuk membaca doa Syekh Bakar Salim, Allahumma ya azim sultan, ya qadim al-ihsan, wa daiman ni'am, dan sebagainya. Dianjurkan zikir subhanallah 10 kali, la ilaha illallah 10 kali, kemudian alhamdulillah 10 kali, Allahu akbar 10 kali, istighfar 10 kali, kemudian ayat kursi 1 kali. Zikir diajarkan oleh Rasulullah SAW. Paham? Jadi jangan lupa ketika antara adzan dan iqamah digunakan untuk salat qabliyah dan juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena pada waktu tersebut adalah waktu mustajab, waktu yang dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab.